Lalu banyak dari mereka yang memutuskan untuk bunuh diri karena tidak sanggup menghadapi itu semua. Ngomongin bullying ya, itu nggak ada habis-habisnya. Di Indonesia bahkan di seluruh negara manapun pasti ada yang namanya kasus pembulian. Dan mereka yang biasanya jadi korban bulian itu mereka yang cengeng, lalu rasnya dihina, terus mereka yang fisiknya kurang, dan juga karena mereka pendiam. Jadi dapat disimpulkan bahwa bullying itu adalah sebuah tindakan untuk melukai atau menyakiti dan mengintimidasi seseorang yang mereka anggap lemah atau rentan. Nah, bagi si pembuli, ini adalah sebuah kesenangan semata dan upaya untuk membuktikan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang kuat. Sedangkan si korban bully akan merasa terluka baik secara emosional maupun secara fisik. Lalu banyak dari mereka yang memutuskan untuk bunuh diri karena tidak sanggup menghadapi itu semua. Tapi bagi mereka yang sanggup menghadapi itu semua, mereka menjadi orang-orang yang kuat dan menjadi orang-orang yang hebat. Pada tahun 2015, jumlah kasus bunuh diri di Indonesia itu 40% disebabkan oleh bunuh diri. Jadi bullying ini jangan dianggap sepele karena ini berkaitan dengan nyawa juga dan mental seseorang. Dan kasus pembulian ini biasanya marak terjadi di lingkungan sekolah, tak banyak juga terjadi di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan kampus. Jadi di video kali ini adalah sebuah video lanjutan dari video sebelumnya yakni mengenai stop bullying, yang saya bercerita tentang kejadian saya dibully selama saya sekolah dari SD sampai SMA. Nah, di video ini saya akan berbagi tips pada kalian semua bagaimana cara menghadapi yang namanya pembulian di sekolah. Oke ya, cara mengatasi bullying di sekolah. Tips yang pertama yakni hindari diri dari anak-anak nakal. Ini juga berkaitan dengan cara memilih teman yang baik. Jika kalian mencoba untuk berteman dengan anak-anak nakal, ada dua hal yang akan kalian dapati. Yang pertama, kalian ikut menjadi anak nakal juga. Yang kedua, kalian ditolak oleh mereka dan kamu akan dibully. Jadi saya sarankan, kalian tidak boleh berteman dengan anak-anak nakal. Tapi kalau mau kenalan, sebatas kenalan aja, tidak apa-apa. Jadi sebisa mungkin kalian tuh harus menghindari mereka. Nah, misalnya kamu pergi ke kantin dan di kantin ada mereka, cobalah untuk menghindar. Cari kantin yang lain. Lebih baik menahan lapar daripada harus berhadapan dengan mereka. Karena nanti urusannya bisa panjang. Atau mungkin kalian bisa bawa bekal dari rumah. Itu yang biasa saya lakukan. Dari kelas 8 SMP itu saya udah bawa bekal dari rumah, jadi uang aman. Terus bagaimana nih? Kita lagi duduk di kelas sendirian, lalu ada anak-anak nakal datang ke kelas. Misalnya mereka datang ke kelas kita, tapi pirasa kita aman, mereka tidak ganggu kita. Ya sudah, kamu tetap terus melanjutkan kegiatan kamu, cari kesibukan seperti baca buku atau ngerjain tugas. Abaikan mereka, misalnya lagi ngerusak kelas, abaikan saja dulu, jangan berhadapan dengan mereka. Namun setelah itu kamu bisa laporin guru. Nah, tapi abaikan bukan berarti ketika mereka datang ke tempat kamu, lalu mereka nanya kamu lagi apa? Jangan kamu diami, jangan kamu abaikan. Kalau kamu abaikan berarti kamu nyari masalah sama mereka. Tinggal jawab, saya lagi baca buku, saya lagi ngerjain tugas. Jawab saja, jangan takut. Nah, kalau mereka mencoba ganggu kamu, berarti kan ini firasatnya tidak baik. Kamu segera berdiri dan angkat suara bilang pada mereka, jangan ganggu saya. Kalau mereka masih ganggu kamu ancam mereka, jangan takut. Ancam mereka, saya akan lapor kamu ke guru. Ancam mereka. Kalau mereka gunakan fisik, mukul kamu, dendang kamu bertahan, lalu kamu lari ke tempat guru, lapor ke guru. Jangan takut, ini intinya. Jadi kalau mereka coba ganggu kamu tadi ya, main fisik, lapor ke guru, berani ngomong ke guru. Nah, ini masuk ke tips nomor 2. Beritahu ke guru apa yang kamu alami. Jangan hadapinya sendiri, karena guru itu bisa bantu kamu. Saya berani ngomong sama guru itu semenjak kelas 2 SMP. Waktu itu saya dapat kasus pembulian. Lalu saya temui guru BK, saya minta nomor HP-nya. Lalu pulang dari sekolah saya SMS dia, setelah keesokan harinya dia datang ke kelas dan masalah pun selesai. Jadi untuk kalian semua itu, kalian tuh harus berani ngomong sama guru. Ibaratnya nih ya, kamu lagi sakit, lalu orang tua kamu nanyain, kamu kenapa? Lalu kamu diam aja, ya orang tua kamu pasti akan bingung dong. Ini anak kenapa? Nanti dibawa ke dokter, dikasih obat diare, ternyata dia lagi sakit hati, putusi. Kan salah obat jadinya kan. Yang ada nanti kamu tambah masalah. Jadi kamu tuh harus berani ngomong ke guru. Beritahu apa yang kamu alami. Beritahu, jangan takut. Guru BK misalnya. BK kan artinya bimbingan konseling. Konseling itu artinya suatu proses dilakukan oleh seorang ahlinya untuk memberi bantuan kepada seseorang yang memiliki masalah, bermuara teratasinya masalah si klien. Berarti kan guru BK bisa bantu kamu. Di tempat curhat juga bisa sama guru-guru. Atau memang kalian nggak berani ke guru BK, cari guru yang memang kalian percayai, guru yang kalian dekati. Itu intinya. Saya ini mulai berhenti dapat pembulian seperti pemukulan
ataupun yang lainnya itu karena saya dekat sama guru. Waktu kelas 11 ya, semester 2, itu saya dekat sama guru dan akhirnya ya dekengan saya itu adalah guru. Mereka tuh nggak berani lagi namanya mukul-mukulin saya dan nendangin saya atau yang lain sebagainya. Tapi ya kalau main kasar atau kayak ngomong kasar ya, kalau ngomong kasar, ngomongin ngejek-ngejek dengan omongan jelek atau dengan nama-nama jelek, saya ya masih mendapat itu. Tapi but it's okay for me because ya saya udah terbiasa menghadapi itu semua. Sebelum masuk ke tips nomor 3, pastikan untuk kalian subscribe channel ini, like jika videonya suka, dan share kepada teman-teman kalian jika video ini berguna untuk mereka. Oke, lanjut ke tips nomor 3. Tips nomor 3 yakni ikut organisasi dan berteman dengan anak-anak baik. Lah kok Kak harus ikut organisasi? Kan bisa gini, kita nggak tanpa ikut organisasi kita bisa berteman dengan seangkatan, satu kelas dan lain sebagainya. Namun jika kamu ikut organisasi, otomatis peluang kamu berteman tuh banyak. Kan biasanya kita berteman dengan ya kayak tadi, satu angkatan, satu kelas, bosan lama-lama. Jadi kamu tuh bisa berteman dengan dari kelas 1 sampai kelas 3. Dan anak organisasi itu biasanya mereka lebih dekat dengan guru atau lebih mudah dikenali oleh guru. Karena biasanya kan anak organisasi itu minta izin terus keluar kelas. Jadi kan kalian tuh suka diingati, oh ini anak suka keluar kelas, kemarin nggak ngumpul tugas, mana tugasnya mau ditagih, kan kayak gitu biasanya. Saya pengalaman masalah kayak gitu. Tapi bukan itu intinya. Misalnya kalian ikut organisasi, otomatis kalian punya peluang untuk berteman, akhirnya punya banyak teman. Nah, misalnya kalian lagi kena masalah nih, kalian lagi dibully, lalu ada teman satu organisasi lihat kalian, otomatis kan teman kamu bisa bantu gitu. Dan kalian yang jadi temannya tuh kalian harus saling bantu, jangan takut untuk membela kebenaran, jangan tunggu dia udah susah dulu darah-darah baru kalian laporkan, jangan. Laporkan segera, jangan takut. Kan ketika kamu punya masalah juga nanti kan saling bantu gitu. Jadi kan ya kita kan makhluk sosial, nggak bisa hidup tanpa orang lain. Dan tips nomor 4 dan tips yang terakhir ya nih, jika kalian tidak berani ngomong sama guru atau kalian nggak punya banyak teman, andalkan orang tua kalian. Cerita secara detail kepada orang tua kalian apa yang kamu alami. Nanti orang tua kalian turun tangan. Entah itu orang tua kamu datang ke sekolah, lalu manggil orang tua si pembuli dan berunding hingga terselesaikan masalah, atau orang tua kamu datang ke rumah si pembuli dan berunding kepada orang tua si pembuli dan akhirnya masalah pun selesai. Jadi intinya kalian tuh harus berani ngomong. Kalian tuh harus berani mengutarakan apa yang kalian alami. Jadi ingat ya, tips dari saya yang pertama tadi, hindari dari orang-orang nakal. Yang kedua, beranilah bicara kepada guru kalian, beritahu apa yang kamu alami ke guru kalian. Yang ketiga, ikut organisasi sehingga kalian punya banyak teman. Yang keempat, jika kalian tidak punya banyak teman, jika kalian nggak berani ngomong sama guru, andalkan orang tua kalian. Nah, jadi itulah tips dari saya. Dan sebelum video ini tutup, ada satu tips rahasia dari saya, yakni kalian harus memperbanyak doa. Dekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, minta pertolongan dari Dia, minta kuatkan diri kita untuk menghadapi itu semua. Karena kita ini lemah tanpa Tuhan. Jadi, saya Juriansa, sampai ketemu di video berikutnya.